warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Pada puasa nggak nih? Puasa? Ya, puasa semua? Semoga kuat ya puasanya. Full sampai maghrib. Masih semangat untuk belajar? Masih pagi ya, jadi kita harus semangat. Hari ini pelajaran apa? Oke, kita belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Kami. Siapa? Di sini sudah ada ya? Bayu nggak hadir ya? Namanya apa Bayu? Tinggal apa? Sakit. Jadi hari ini kita akan belajar materi struktur teks cerita inspiratif. Nah, untuk itu, apakah ada dari kalian yang ada yang sudah tahu apa itu struktur teks cerita inspiratif? Ada yang tahu? Inspirasi, cerita inspirasi. Iya, strukturnya ada yang sudah tahu belum? Bersyukur. Belum. Ya, karena belum tahu, kita akan belajar struktur teks cerita inspiratif pada hari ini. Sebelumnya, untuk mengetahui sampai mana kemampuan kalian, sebelum kita belajar materi struktur teks cerita inspiratif, Ibu akan memberikan kuis. Nah, jadi dalam kuis ini tidak ada penilaian. Ibu hanya ingin mengetahui sampai mana kemampuan kalian sebelum belajar struktur teks cerita inspiratif. Sudah bawa HP kan? Sudah. Sudah bawa HP? Sudah. Ya, sudah HP ya. Ya, baiklah, karena kalian sudah bawa HP-nya, silakan HP-nya dikeluarkan. Kemudian Ibu akan kirimkan link tulis ini ke grup ya. Oke, sudah Ibu kirim ke grup, sudah ada ya linknya. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Boleh skop 3. Ya, di situ ada 10 soal ya. Silakan kalian kerjakan semampunya. Iya, diterajang, boy. Tahan bi, jangan buang. Ya, bagaimana sudah semua? Ya, sudah semua ya mengerjakan kuisnya dan kalian sudah masuk. Selanjutnya kita akan belajar struktur teks cerita inspiratif. Nah, di sini struktur teks cerita inspiratif ada 5 bagian. Apa saja? Yang pertama, orientasi. Kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, keempat, dan yang terakhir, nah, itulah 5 struktur dari teks cerita inspiratif. Nah, dari 5 struktur itu, yang pertama orientasi. Orientasi itu merupakan tahapan awal, kemudian rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini berupa rangkaian peristiwa hingga tercapainya suatu komplikasi di dalam suatu peristiwa. Dan yang keempat itu resolusi atau penyelesaian suatu permasalahan. Dan yang terakhir, koda. Apa itu koda? Penutup atau bagian akhir dari cerita. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai 5 struktur bagian teks cerita inspiratif tersebut, Ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
Sudah dibagikan kelompoknya, tolong didengarkan ya pembagian kelompoknya. Yang pertama yaitu kelompok pertama Abdullah Ali Nur Alin, Ahmad Hadid Hidayat, kemudian Anadra Milan, Azra, Anida, Antika, Aulia, Bayu, Farel Owen dan Farel Asidik. Nah, kelompok satu silahkan dibagian sebelah sini. Ya, sampai dibentuk kelompoknya ya. Kemudian kelompok dua Fitri Nur Anissa, Fitri Nur Galang, Gracelia, Hasdi, Hidayatullah, Josian, Michael, Muhammad Zulfikar, Muhammad Raihan, dan Nabila. Kelompok dua dikenal di sini. Selanjutnya yang terakhir, Nafla, Nikita, Nola, Nur Sabrina, Rahmat, Levin, Riki, Risma, Rizky, dan Tiara. Kelompok tiga. Kelompok tiga di ujung. Jadi kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di ujung. Silakan bentuk kelompoknya. Oke, sudah bentuk kelompok? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi tolong kalian jawab berdasarkan struktur teks cerita inspiratif. Nah, Ibu bagikan kelompok ya. Sudah mendapatkan LKPD semua? Perhatikan. Paham ya? Ada lama di sini, Mas? Struktur barang liar. Tadi ada apa aja?
Siap, kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1 yang sudah siap, silakan presentasi dulu. Ya, perwakilan ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada suatu hari, ada seorang anak yang mengeluh pada ayahnya. Dia berkata bahwa tugas saudara dan dia tidak tahu cara mengatasinya. Tampaknya hanya satu dari masalahnya. Dia duduk dan memberikan ketiga kaki saudara sekompor akan berbagi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun kepada anaknya, anaknya mengeluh dan tidak sabar. Apa yang kamu lihat? Tentang telur dan kopi, jawab anak itu. Kemudian anak itu melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan berkata di dalam otaknya bahwa tentang itu lembut. Itu buat sehat. Buat telur yang satu. Tiga kopi. Tanah milik. Kamu termasuk yang mana? Tanya saya kepada anaknya. Ketika kesulitan datang ini bagaimana cara dalam menghadapi dia dan apakah adalah sebuah tentang telur atau biji kopi. Dalam kehidupan ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita, banyak hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang berarti adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu termasuk nah, jadi ada dari judul tes yang akan baca tentang apa tadi? Telur dan biji kopi. Ada berapa strukturnya? 5. Apa saja tadi? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan sekolah. Ya benar ya yang disampaikan teman-temannya tadi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, demikian presentasi dari teman-temannya tadi, perwakilan dari kelompok 1. Teman-teman yang lain silakan perwakilan dari kelompok lain dinilai teman-teman yang sama tadi penampilannya bagaimana, hasil struktur yang mereka telah tadi bagaimana. Begitu ya. Kelompoknya berdasarkan tadi misalnya yang maju kelompok 1. Jadi kelompok 1 yang menilai kelompok 2, kelompok 2 yang menilai kelompok 3, kelompok 3 maju yang menilai kelompok 1. Seperti itu ya, paham? Iya, Bu. Pembelajaran kita bahasa Indonesia hari ini, Ibu tutup. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya, senang. Kenapa senang? Karena pelajaran kuis. Bermain kuis, Jadi ya. menarik dari pelajaran lain. Oke. Demikian pelajaran hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum